baik waktu sembahyang pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tapi kada pernah sembahyang. Yalah, lebih baik waktu sembahyang pikiran kemana-mana daripada tulak kemana-mana tapi kada pernah sembahyang. Bah, ke Inggris, ini Allah, berjalan kok tanggung-tanggung ke Inggris, Afrika, sembahyang kada, apaan? Jadi lebih baik sembahyang pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tapi kada pernah sembahyang. Allah, ini para kemahau sekumpul ya Allah, bagus hadir, cuma jangan gara-gara itu kada sembahyang, gondal kali runi, tolakan ziarah, waduh, makam wali sembahyang kada, ampihan ziarah sembahyang. Lah, 1000 makam wali ampihan ziarah kada kau malalahi lawan kemuliaan sekali sembahyang zuhur yang pian tinggalkan. Itu prinsip. Ya Allah. Bahkan jarak guru ulun bahare syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk siapapun kecuali kepada orang yang ada sembahyang. Nah, jadi jangan mengharap syafaat Nabi amun ada sembahyang. Ada khusyuk dia apa urusannya? Sembahyang. Ulun pemabuk sembahyang. Ulun penzina sembahyang. Ulun tato banyak benar sembahyang. Ulun pembunuh sembahyang. Pembunuh kah, pemabuk kah, penzina kah hari ini? Jangan sampai itu jadi alasan kada sembahyang. Ya Allah. Ulun maling sembahyang. Ya Allah. Sudah maling dan sembahyang 2 kali sembahyang, jangan ada sembahyang. Mudah-mudahan kita barakat sembahyang sedikit demi sedikit, mabuknya sampai jinahnya, sampai judinya, sampai besaung ayamnya, sampai barakat sembahyang. Ya Allah lah. Ini guru ajar menyebut tato itu cara banyak kena bodoh kada masuk di awak kada sah. Urusan sah kada sah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan ulun lawan pian sembahyang. Nah, mudah-mudahan istiqomah kita berataan. Amun kawa berjamaah alhamdulillah. Amun kawa khusyuk alhamdulillah. Amun kawa ikhlas syukrulillah. Munnya kada kawa yang penting gawi. Ya kalah. Kemudian apalagi kita di Kalimantan Selatan ini kan 2-3 kilo berjalan masjid sudah nyaman banget. Bahkan di sebagian masjid ada tapihnya, ada mukananya, kamar mandinya bagus-bagus, bersih-bersih, nyaman banget. Singgah, ya Allah. Sembahyang, jangan sembahyang orang Islam nih. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan kita, Allah jadikan dunia ini musalla, tempat sembahyang. Jadi di mana aja kita sembahyang hukumnya sah. Yang penting terpenuhi 5 syarat. Yang pertama masuk waktu, ya harus masuk waktunya. Mau waktunya belum masuk ya kada kau sembahyang. Jam 10 ada sembahyang zuhur ya kada apa. Yang pertama masuk waktu. Yang kedua menghadap kiblat. Ya kan? Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat suci daripada najis, pakaian, badan, dan tempat sembahyang. Yang kelima suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Mun 5 ini ada, di mana aja kita sembahyang sah.
walaupun langsung sujud ke atas tanah. Lah, berarti kan ada alasan lagi lah. Nyaman mana sudah sembahyang, ya Allah. Kemudian fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau anta'udah, bahwa engkau kembali ilal masjid, kepada masjid, qablal ghurub, sebelum tenggelam matahari. Ini yang paling bagus. Mudah-mudahan kau mengamalkan perhatiannya. Kemudian apa yang digawe? Watastagila, dan engkau menyibukkan. Imbat untung masuk ke dalam masjid, masuknya batas kanan, ya kalau sudah kan masuk batas kanan. Kemudian sebelum duduk sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian apa digawe? Watastagila bitasbih, sibuklah engkau dengan tasbih. Wal istighfar, dan istighfar, minta ampun lawan Allah. Kan putar atas berzikir, subhanallah kan dibaca. Istighfar kan nang dibaca, ya kalau sholawat kan nang dibaca, sampai kena masuk waktu maghrib. Quran kan nang dibaca, ya kalau apa yang dibaca semisal subhanallahil azim wa bihamdih, bagus. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bagus. Wa as'alu taubah, minta taubat lawan Tuhan, bagus. Wal istighfar al asma'il lati fil Quran, hendak membaca istighfar yang ditulis di Quran, silahkan. Astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana tawwaba, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Hendak nang mana aja bacanya silahkan. Anak nang panjang, nang handap, nang mana bisa aja. Kemudian senyaman-nyaman bersolawat, ya Allah. Nah, sambil menunggu guru musamas sampai tenggelam matahari. Ini bagus nih digawe lah. Apalagi bagi orang-orang yang memang sudah simpun lawan urusan duniawi. Kan diantara kita ini ada yang sudah simpun lawan urusan duniawi. Siapa itu guru? Contohnya orang tua, umur sudah tua, kontrakan banyak, nah ya simpun soal urusan duniawi, apalagi diurus ya. Masih aja main, ya silahkan aja, main dom-doman pinggir jalan itu kan aja masalah, hiburan kan. Nah, cuma waktu para sembahyang, ampih masuk ke masjid, ya kalah. Ini orang-orang yang sudah simpun lawan urusan duniawi. Apalagi orang-orang yang masih sibuk lawan urusan duniawi, tapi menyempatkan waktu untuk ini, lebih ganda lagi pahalanya. Karenanya meninggalkan urusannya untuk mengerjakan perbuatan yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kawal ini perhatiannya. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'is syams. Maka sesungguhnya ketahuilah, ujar Imam Al-Ghazali, fadla hadzal waqti, keutamaan waktu itu, keutamaan waktu sebelum tenggelamnya matahari, ka fadli ma qabla tulu'is syams, itu sama seperti keutamaan sebelum muncul matahari. Imbah tuntong sembahyang subuh kan kita dianjurkan kalau jangan berkata-kata urusan duniawiyah, jangan mengurusi ini itu sampai muncul matahari. Manakala muncul matahari kena seukuran tumbak, sembahyang sunnah isra. Siapa yang manggawi itu, ujar Nabi, apa pahalanya seperti orang beribadah haji dan umrah sempurna. Artinya kabul, mabrur. Yang seperti ini bukan hanya itu, bukan hanya imbah sembahyang subuh sampai munculnya matahari, tetapi mulai menguningnya matahari kamarian sore sampai tenggelamnya matahari, kedudukan waktunya itu sama. Kedudukan waktunya itu sama. Jadi bagaimana kemuliaan imbah sembahyang subuh sampai munculnya matahari,
maka seperti itulah kemuliaan mulai menguningnya matahari sore sampai tenggelamnya matahari. Ini dua sama rubukannya lah. Bagus pada juga digawe diamalakannya malah. Andi kita hari ini kan ngerancak menjauhi itu mengimbas sembahyang subuh sampai muncul matahari. Tapi kita jarang menjauhi mulai menguning matahari sore sampai tenggelam matahari. Padahal fa inna fadla hadzal waqti, maka sesungguhnya keutamaan waktu ini kafadli ma qabla tulu'i syams, sama seperti keutamaan waktu sebelum munculnya matahari. Ya kalau lah udah belum kau menggawi berataan ya. Kamu dia nilainya mahal dok. Makanya kakanakan kita, orang tua kita bahari apa kalau sudah sanja kuning itu suruh bulikan berataan. Ini kakanakan jangan kakanakan nang Tuhan aja ada buli-bulik ya. Makanya jadi guru-guru kita bahari, ya orang tua kita bahari pamale itu. Amun kada kawajua turun ke masjid, kalau sudah sanja kuning itu masuk ke dalam rumah, jangan depan direm di luar rumah. Itu pamale mana orang bahari. Orang bahari ngomong orang wahene ke rumah. Orang sembahyang kan di masjid ya masih bikin kisah di pelantaran rumah. Ya Allah, itu ngarannya menghormati waktu. Lah, berapa banyak orang yang menghormati waktu saja mendapatkan keredaan Allah. Padahal cuma menghormati waktu aja. Ini ada 4 sembahyang berjamaah di masjid. Cuma ketika azan tutupnya tokonya dulu. Minta maaf ya, karena kita tutupan azan aja berdagang pula. Hanya itu amalannya. Berapa banyak orang yang seperti itu mendapatkan keredaan Allah. Karena menghormati. Karena penghormatan itu mahal. Nah. Makanya kita nang besi anak simpuni dulu. Lah, nanti kita ayam aja bercarian anaknya kalau sore-sore itu kan. Kan adalah jarang orang ini baraguan ayam lah. Orang bari kan banyak baraguan ayam. Ayam itu kalau kemarin dicarinya anaknya sudah bulik. Nah pertanyaannya kita nih lebih pintar pada ayam. Tahan membiarkan anak ada bulik padahal sudah saja. Nang luar biasanya abah mamanya ada bulik. Amun memang ada urusan yang lain silahkan. Cuma munnya kada ada lah. Tujuannya apa? Hurmatul waktu, menghormati waktu. Ya Allah, menghormati waktu. Lah. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i syams. Maka sesungguhnya kemuliaan waktu imbah menguning matahari sampai tenggelam matahari tadi sama seperti kemuliaan waktu mulai imbah tuntung sembahyang subuh sampai munculnya matahari. Sama tuh kemuliaannya berdua itu. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu Allah qabla tulu'i syams, sebelum munculnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Ya kalau nah itu lah. Jadi jarnya Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbihlah engkau wahai hamba dengan memuji Tuhanmu Allah qabla tulu'i syams, sebelum munculnya matahari, wa qabla ghurubiha,
dan sebelum tenggelamnya matahari. Makanya kedudukannya sama itu. Sebelum muncul disuruh kita beringat lawan Tuhan, sebelum tenggelam kita disuruh beringat lawan Tuhan. Menyebut doa, insya Allah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian waqra qabla ghurubi syams, dan baca olehmu sebelum tenggelam matahari. Ini bagus dibaca nih, sebelum tenggelam matahari. Membaca ayat apa? Wasyamsi wa duhaha. Ada kalau ayat wasyamsi wa duhaha, bagus dibaca ini sebelum tenggelam matahari. Wal laili idza yaghsha, membaca ayat wal laili idza yaghsha. Bagus juga dibaca sebelum tenggelam matahari. Kamarian wal muawwizatain, dan membaca wal muawwizatain, dua ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq lawan qul a'udzu birabbin nas. Bagus dibaca sebelum tenggelamnya matahari. Mulai apabila digawe, mulai menguningnya matahari. Itu satu mata jatuh. Kalau sudah menguning itu kan sudah arah turun benar. Paling 10 menit, 1/4 jam masuk waktu maghrib. Ya Allah. Biasanya kalau di masjid-masjid tuh ya mulai diputar ulang apa? Mengaji itu ya, kalau diputarlah mengaji di masjid-masjid. Ya, itu diputarnya kan waktu menguningnya matahari. Aduh sajurin kesungsungan ya Allah, jam 5 diputar sudah kesungsungan. 1/4 jam sebelum masuk waktu diputar. Mengatakan lawan masyarakat muslim bahwa parat sudah masuk waktu sembahyang. Persiapan ya Allah. Kemudian kenapa seperti itu, Pak? Kenapa kita dianjurkan dengan itu? Maka ujar Imam Al-Ghazali wal taghrub, dan tenggelamlah matahari. Wal taghrub alaika syamsu, kan indah menguning tenggelam. Di situ kita beristighfar, di situ kita bertasbih, di situ kita beringat, di situ kita bersolawat. Tujuannya apa? Wal taghrub alaika syamsu, dan tenggelamlah oleh matahari atas dirimu, wa anta fil istighfar, sedangkan engkau di dalam keadaan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya, supaya matahari tenggelam, kita dalam keadaan minta ampun kepada Tuhan. Esok pagi kita matahari terbit, kita dalam keadaan minta ampun kepada Allah. Insya Allah minta ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Karena kan seharian ini macam-macam yang kita gawe nih. Ya Allah. Ada yang berdagang, ada yang bakawan, ada yang begaul. Ya Allah. Selama sehariannya nang di kantor, bakawan di kantor, mungkin ada kasalah-salah, ada nang kada bujur, ada pasnya, maka minta ampun lawan Tuhan pas beimbai tinggilam matahari, wa anta fil istighfar wa nahnu fil istighfar, dan kita berada dalam keadaan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kau mengamalkan berataan. Kalau kada kau hari-hari ya seminggu sekali lah, ya Allah. Meluangkan waktu untuk ini, ya Allah. Punya kada kawah juga ya terlalu bandar ya Allah. Sekali-sekali kan kawah aja. Mudah-mudahan kayak kita ini kan kada kawah juga hari-hari kayak ini. Cuma minimal adalah kita sekali-sekali meluangkan waktu nang kayak ini. Ya Allah. Sama muda kayak ulunan bian deh. Mun tahajud tiap malam kan kehatan pulang kita ini ya Allah. Muda-muda kayak ulunan bian kan mun tahajud tiap malam kehatan. Ya minimal sebulan sekali lah. Punya kada kawa juga ya 3 bulan sekali lah tahajud malam. Amun setahunan kada pernah. Nah ini terlalu badal ya. Amun hari-hari kan itu kelas-kelas orang alim, itu kelas-kelas kiai, orang ulama besar. Model-model kayak kita nih minimal adalah sekali-sekali. Nang berdoa menangis lawan Tuhan itu kan setengah tahun sekali lah ya. Amun orang wali, orang alim kan tiap hari sembahyang itu menangis lawan Tuhan. Maka kayak kita nih ya minimal ada lah juga sekali-sekali. Nang menghitung-hitung kesalahan,
zamannya hidup sudah kan, artiannya menghitung-hitung nikmat yang diberikan Tuhan lawan kita. Amun orang-orang soleh tiap hari kayak itu. Ujar seorang ulama besar di Mesir ngarannya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah taala, beliau mengatakan seandainya ajar saja ada dalam sehari semalam itu ada satu waktu saja dan aku ada ingat lawan Tuhan, maka aku mewajibkan diriku untuk mengulangi syahadat. 24 jam sehari semalam ada satu waktu aja yang kada ingat lawan Tuhan, maka aku mewajibkan diriku untuk memperbaharui 2 kalimat syahadat. Amun ulun lawan tian depan dari kayak itu 1000 sekali sehari semalam syahadatnya aja ya Allah. Karena memang karena Tuhan sama sekali. Kita ada kawan yang itu lepilan orang-orang soleh yang bujur-bujur lawan Tuhan. Nah kayak kita ini minimal ya kalau minimal adalah dua model seminggu sekali ya. Bersedekah tiap hari kan masa ada mungkin orang kita bercampur pemalar, bercampur duitnya, tapi ada juga ya minimal sebulan sekali kah ya kalau berjalanan ya kalau ada kawan lawan kawan minimal lawan anak bini, lawan anak bini aja kada pernah kayak lah adalah yang kita gawi daripada perbuatan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita dapat hidayah pada